Sesampai di Tugu Tani, itu kurang lebih pukul berapa ya? Pukul mungkin jam 1.30 siang lah, 29 Agustus 2025. Beberapa jalan ditutup, tapi karena kita media meliput, gue mencoba izin ke pihak TNI untuk, Pak, saya izin untuk masuk lebih ke dalam, bisa, mobil masuk, tapi sampai ke perempatan yang lampu merah ya kalau nggak salah, sebelum saat Brimob itu nggak boleh, karena memang sudah ada masa di situ, jadi mobil nggak bisa masuk. Akhirnya gue di drop di situ, gue turun, ya udah, gue on cam aja di situ, tanpa perbekalan apapun. Ya udah, gue hanya memaksimalkan apa yang bisa gue lihat, apa yang bisa gue serap. Akhirnya gue on cam di situ, masuk lebih ke dalam, ke kerumunan massa, dan tentu ya, ketika memang situasinya saat itu antara publik, antara massa dan polisi memang potensi gesekannya sangat tinggi, mau tidak mau di tengahnya harus ada TNI. Makanya itu TNI lah yang bertugas untuk kemudian menenangkan massa, mengamankan massa yang saat itu melakukan aksi demonstrasi di situ. Jujur gue agak bingung ya, apa yang harus gue lakukan di sana? Karena sepanjang gue di situ yang gue denger itu hanya cacian, makian, amarah. Wah, itu gue sangat mengerti, tapi sangat mengerti karena itu tadi, ini tuh bukan lagi sekedar kekecewaan soal kebijakan, kekecewaan soal ya apapun lah tingkah laku pemerintah yang memang sebelumnya dikritik, yang dipandang tidak elok, tapi ini sudah menyentuh ranah kemanusiaan. Makanya mereka begitu emosional, apalagi kita tahu ya, kalau pengemudi ojek online ini kan pola interaksi satu dan lainnya itu sangat-sangat solid. Jadi ketika ada satu yang disenggol, itu pasti akan sangat membekas gitu di hati mereka. Makanya itu, kalau dilihat dari tayangannya ya, tidak banyak yang bisa gua capture, memang tidak banyak yang bisa gue masukkan ke program Dipo Investigasi episode ke-40 yang live di Kompas TV, bukan karena gue nggak dapat bahan ya, tapi ya itu tadi, karena isinya semua amarah, dan mau tidak mau ya, gue harus pintar memilih mana yang sekiranya perlu dimasukkan, mana yang sekiranya tidak perlu dimasukkan. Tapi bagi gue itu sudah cukup menggambarkan kekecewaan mereka, tidak hanya kepada pemerintah saat itu, tapi juga kepada kelalaian aparat yang mungkin dalam tanda kutip ya bisa-bisanya gitu, dan itu juga terekam ya, kita sudah lihat semua videonya, mengambil keputusan yang menurut gue mungkin saat itu mereka juga tidak membayangkan, tapi berakibat sangat fatal. Dan ada satu orang ya, pengemudi ojek online yang saat itu salim ke anggota TNI, karena memang mereka tidak ada permasalahan sama sekali dengan TNI. Dia bilang, pada saat kejadian saya di sebelahnya, Pak. Gue gak tahu namanya siapa, karena gue gak sempat nanya ya. Saya nggak terima. Habis itu, ya itulah, sangat emosi, sangat emosional. Akhirnya gue coba berbincang sedikit, tapi hanya kalimat itu yang keluar. Saat itu saya di sebelahnya, saya nggak terima. Kejadiannya persis dan di samping saya, dan kejadiannya itu dan sabar dulu. Saya nggak mau. Setelah itu gue potong karena memang yang bersangkutan sudah tidak mau ngomong lagi. Dan temannya juga udah ke belakang aja udah. Ya mungkin takut tidak tertahan emosinya ya, makanya tarik dan lain sebagainya gitu. Tapi memang saat itu tuntutannya setelah gue tanya, sebenarnya kurang lebih tuntutannya adalah membawa 7 orang terduga pelaku dari unsur polisi ini ke hadapan massa. Itu yang pengen disampaikan oleh massa pengemudi ojek online, itu yang diharapkan pengemudi ojek online untuk dilakukan oleh polisi. Jadi tidak cukup dengan menyebutkan 7 orang sudah diamankan, sudah diproses. Mereka tidak puas dalam tanda kutip ya dengan keputusan itu, tapi mereka lebih ingin, kalau emang transparan, sebutin namanya, tunjukin orangnya. Itu yang mereka dorong. Karena udah, suara-suara itu yang kemudian bergema. Gue coba lari, ataupun gue coba beralih ke sebelah kiri. Gue lihat, jadi masa itu ada yang di depan, ada yang di sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini udah mulai maju. Sudah mulai maju tentu dengan pengawalan TNI. Tapi di situ gue lihat, wah ini kayaknya udah mulai memanas nih. Karena ada beberapa, dalam tanda kutip ya, petasan yang kayaknya ini udah mulai dinyalakan dan lain sebagainya. Akhirnya gue coba ke tengah lagi. Gue coba bergeser ke pintu dari Satrimob Polda Metro Jaya, seperti yang bisa dilihat di tayangan ya. Jadi di depan Satrimob itu sekali lagi TNI yang mengamankan, di dalam polisi itu udah membuat barikade, pakai tameng dan lain sebagainya, mungkin sebagai bentuk antisipasi ya untuk hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya ya udah, gue coba explore lagi apa ya kira-kira yang bisa gue ambil untuk kemudian ditayangkan. Tapi sepanjang peliputan itu, gue nggak tahu ini siapa yang melakukan ya. Cuman pengemudi ojek online itu menjaga. Tapi banyak banget lemparan batu, lemparan bahkan molotov. Tapi mereka sepakat untuk menjaga. Tapi ya itu, ini agak sulit ketika masanya sudah cair, emosinya membeludak. Apakah kemudian ada penyusup atau enggak? Nah, itu yang harus betul-betul didalami oleh aparat ya. Kalau memang ada ya silahkan ditindak, tapi kalau memang tidak ada ya jangan dibuat-buat. Tapi memang suasananya saat itu memang sedang sangat panas. Tapi ya positifnya adalah TNI tidak terpancing sama sekali. Jadi ada satu perwira tinggi TNI juga sebenarnya yang keluar di situ. Brigjen TNI Nas, beberapa kali dia keluar.
menenangkan massa, bahkan dia sempat berdiri di barisan massa, bahkan dia sempat berdiri di depan massa, dilempari juga sebenarnya. Cuman gue nggak tayangkan karena sekali lagi gue tidak sampai hati melihat perwira TNI dilempari seperti itu ya. Akhirnya nggak gue tayangkan. Tapi sekali lagi, meskipun ada pelemparan dan lain sebagainya, mereka semua sebenarnya mencoba untuk mengamankan semaksimal mungkin. Tapi karena amarahnya sudah terlalu tinggi, sudah terlampau tinggi, ya memang cukup sulit untuk kemudian meredakan. Akhirnya ya udah, ada satu scene juga kalau dilihat, mereka itu sampai dalam tanda kutip ya merusak simbol Brimob di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Di sodok gitu ya, pakai kayu atau bambu gitu sampai logonya itu copot turun dan tulisan-tulisannya juga dilepas. Ya balik lagi, itu bentuk kekecewaan mereka yang sangat dalam atas kepergian dari almarhum Afan Kurniawan yang memang tentu sulit diterima oleh seluruh pihak, tidak hanya pengemudi ojek online tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Nah setelah itu situasinya menurut gue ya barulah di situ yang real memanas tuh di situ, karena ada tembakan gas air mata. Jadi yang dilepaskan oleh polisi tembakan gas air mata itu, kalau gua ngadep ke jalan itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu yang memang pusat keramaian, kegaduhan, lempar-lemparan terjadi, kericuan terjadi. Di situ polisi menembakkan gas air mata. Kemudian beberapa kali di situ kalau misalnya dilihat, didengar, gue tuh udah bilang wah ricu dia udah pasti ricu. Udah ricu karena gas air mata tuh menurut gue salah satu instrumen yang memang bisa membubarkan tapi juga berpotensi melahirkan keributan, perlawanan. Dan akhirnya gas air mata itu pasti tembakan, ya betul aja di depan gue yang itu masuk itu mereka panas, dilemparin aja semua yang ada, batu lah segala macam dilemparin ke dalam. Balik lagi TNI cuma bisa menahan, cuma bisa menarik mundur massa, dan barulah polisi juga menembakkan gas air mata lagi di dekat pintu masuk Satbrimob. Di situ tempat gua dan teman-teman media lain sebenarnya meliput. Nah, setelah bubar nih, sebenarnya itu saya bubar dulu gua masih di situ sama tim yang lain ya, sama teman-teman yang lain. Gua tuh ada niatan mau on cam sebenarnya. Karena waktu di Pati itu gua sempat on cam kan. Pas ribut segala macam, gua di Pati sempat on cam naik ke atas truk, gua tunjukin segala macam bentroknya dan lain sebagainya. Nah, di situ gua turun, gua mau on cam. Kalau nggak salah ada tembakan gas air mata lagi deket gua. Ke situ asapnya muncul, udah abis gua di situ. Habis dalam arti gue nggak bisa apa ya, gue mau ngomong mungkin ketarik ya, udah nyangkut kali ya, udah nyangkut di tenggorokan sama hidung gue. Ya udah, kalau gas air mata itu kan kalau misalnya belum masih ketahan di mata, hidung sama tenggorokan mungkin masih bisa diantisipasi, tapi kalau udah nyangkut aja udah ketarik. Ya udah akhirnya yang lain pada bubar, mau nggak mau gue juga ikutan bubar. Ya kalau di situ di sini bisa dilihat ada campers gue, Bang Arif sama ada IP gue Mbak Veron, bantu gue apa ya dalam tanda kutip mengevakuasi gue lah, bantu gue ayo menjauh dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Tapi kalau misalnya bisa gue buka di sini, sebenarnya itu tuh momentum gue, kalau boleh dijelasin tuh itu momentum gue inget mati lagi, serius. Karena apa? Karena ketika gue dibantu evakuasi sama Mbak Veron dan Arif, gue tuh nggak bisa nafas sama sekali. Ya bayangin aja, orang nggak bisa nafas sama sekali, dipaksa ya dalam tanda kutip untuk lari. Di situ tuh gue mikir, ini nih penyebab dari begitu banyak korban jiwa yang lahir karena tembakan gas air mata. Gue nggak tahu saat itu tuh gas air matanya beda banget sama yang di Pati. Bedanya gimana? Efeknya tuh beda banget. Kalau di Pati tuh bahkan di ruangan ya, di Pati itu kan di dalam gedung DPR-nya ada gas air mata, semuanya kesakitan. Mata, hidung, tenggorokan, tapi tuh ya mungkin gue awam ya, cuman ini gue rasain. Perih aja, perih gimana ya, perih mata, perih hidung, perih tenggorokan. Padahal juga ya deket-deket juga gas air matanya ke rakyat Pati yang waktu itu demo di depan gedung DPR. Tapi di depan Satbrimob Polda Metro Jaya, ruang terbuka, tapi efeknya tuh kayak membakar tapi bukan sekedar membakar, menyakitkan banget. Gua nggak tahu tuh kenapa. Apakah karena betul ada isu-isu banyak gas air mata yang kadaluarsa atau apa? Ya gue nggak tahu efeknya. Apakah ketika kadaluarsa itu justru malah makin melemah atau menguat, gue nggak tahu. Tapi yang gue rasain saat itu betul-betul menyiksa dan bagi gue ya sangat potensial untuk membuat nyawa seseorang hilang. Itu point of view gue ya, pandangan gue ketika gue terkena gas air mata. Gue penasaran deh. Pas abis lu kena gas air mata, berapa lama sampai lu tuh merasa udah mendingan dan udah lebih normal lagi dari efeknya? Berapa menit ya, mungkin 10 kali ya, 10, 15 mungkin, ya sekitar itu. Karena setelah scene yang gue dirangkul itu, dibantu sama teman-teman, itu sebenarnya ada lagi sebenarnya. Sebenarnya niatnya pengen gue tayangin, biar tahu efeknya tuh segimana gitu. Karena batuk gue tuh makin kenceng setelah
setelah scene itu ya. Tapi nggak gue tayangin karena memang satu, waktu produksinya mepet, dua, ya sudahlah, bagi gue udah cukup lah, maksudnya ya udahlah, tinggal nanti mungkin dievaluasi aja sama polisi. Tapi itu efeknya kurang lebih 10-15 menit, karena setelah itu gue masih dibantu evakuasi sama Mbak Veron dan Arif. Berapa meter ya, mungkin pokoknya dari titik awal gue masuk saat Brimob lah, di perempatan yang tadi gue bilang di awal itu mungkin 500 meter ada nggak ya, 200 sampai 300 meter mungkin ya. Di situ gue masih batuk-batuk. Iya kan kalau kayak gitu ya, tapi semua di situ pada bantu, TNI bantu, masa bantu, pada bang minum dulu bang, siram dulu mukanya dan sebagainya. Di situ ada scene juga gue jongkok dulu karena itu wah gila sih. Gue berkontemplasi sendiri, jadi wah ini kacau sih. Emang kalau main tembak gas air mata tuh bagi gue ya, satu evaluasi yang harus didengar polisi adalah penggunaan gas air mata menurut gue ya. Selain represif yang lain, tapi bagi gue penggunaan gas air mata tuh udahlah, tolonglah jangan jadikan itu satu-satunya instrumen untuk membubarkan massa. Karena meskipun gue kritisi hal ini, tapi juga ada hal yang gue apresiasi. Karena di Polda Metro Jaya pada malam harinya itu tuh polisi menurut gue itu adalah bentuk polisi paling rapih mengamankan massa. Tapi nanti gue ceritain. Artinya ya mungkin ini masukan juga ya. Lebih berhati-hati lah menggunakan gas air mata supaya tidak lahir korban. Akhirnya ya udah, gue 10-15 menit kemudian udah mendingan, belum pulih 100% tapi udah mendingan. Akhirnya ya sebenarnya udah ditahan-tahan juga sama teman-teman gue yang lain. Udahlah. Cuman karena gue juga udah, itu jujur gue juga kepancing emosi itu sebenarnya. Gue kepancing emosi, akhirnya gue maju lagi. Gue on cam segala macam, gue memperlihatkan situasi di area Sat Brimob, bentrokan. Pas gue tunjukin, pas banget ada petasan meledak. Ya emang itu kericuan yang terjadi ketika gas air mata dilepaskan. Abis itu masa coba demo berujung ricu ya, bentrok sama polisi dan lain sebagainya. Ada satu momen haru juga sih. Ini sayang juga sih gue gak dapet wawancara, cuman gue dapet audionya aja karena udah terlanjur dievakuasi sama TNI. Ada satu pengemudi ojek online yang bilang, teman saya dilindas pak. Terus TNI-nya bilang, relakan temanmu ya. Relakan temanmu ya. Ini juga bentuk satu. Mana keadilan Pak? Jadi satu Pak. Wah tuh gue langsung kena tuh, kayak waduh gila. Itu apa ya, maksud gue beralasan, kemarahan mereka tuh beralasan. Sampai mereka menanyakan di mana keadilan Pak, teman saya mati. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Maksudnya semoga bisa jadi refleksi aja sih. Setelah itu ya udah bentrok biasa. TNI melihat ini kayaknya polisi harus mundur nih. Nah di situ TNI, sepenglihatan gue ya, TNI itu menghimbau udah polisinya masuk dulu lah. Polisinya masuk, tapi memang konsekuensinya masanya maju lagi. Tapi ya udah polisinya mundur, bentrok, makin ricuh, gue cabut.